Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah yang sifatnya khusus, yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap ada kalimat dalam Al-Quran yang kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang punya iman harus merasa diri dipanggil Allah. Saya ulang, setiap ada kalimat dalam Al-Quran yang kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang punya iman harus merasa dipanggil oleh Allah, harus merasa diseru oleh Allah, harus merasa dalam jiwanya, oh gua lagi dipanggil Allah, saya lagi dipanggil Allah. Emak lagi mau rumah balan. Harus ada rasa dalam diri. Salah satu ayat yang ada dalam hal ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya yakin saudara-saudara bahwa orang yang duduk pada malam hari ini rata-rata punya iman kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil. Mana di antara punya imannya wati dula uluna wati seponggori acara, itu tanda orang punya radula ulu sewati senggori acara, berarti dia sudah kerasukan setan. Alhamdulillah ulu. Di dalam hadis Nabi bahwa apabila azan dikumandangkan, itu suara zikir, maka setan lari terkentut-kentut, itu setan lari terbirit-birit takut sama suara azan. Suara azan itu suara zikir, suara kebaikan. Itu artinya kalau ada orang yang pulang duluan sebelum acara selesai, itu orang sudah kesurupan. Oh, kalau ada pulang duluan kesurupan setan gitu ya. Ngapa sedikit tahu sedikit. Jadi kalau dipanggil kesurupan setan. Nah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum. Jangan khianati amanat Allah, jangan khianati amanat Rasulullah, dan jangan khianati amanat yang diberikan kepada kalian. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mengkhianati Allah, tidak akan mengkhianati Rasul, dan tidak akan mengkhianati amanat yang diamanatkan kepada mereka. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu semua. Nih kutanya minum dulu nih. Minum kopi Bima. Sini nih kan. Mata silat. Ayo nunjulah dulu kesurupan setan kan. Mata nggak tanggung jawab ya. Ini yang cara memakai belangkon masalahnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman dalam ayat ini dipesankan Allah, la takhunullah, jangan khianatin Allah. Bagaimana orang yang mengkhianati Allah? Dulu di alam rahim kita pernah berjanji dengan Allah, kita pernah bersumpah dengan Allah, ada ikatan janji manusia dengan Allah. Kata Allah apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai rahim, orang-orang yang ada dalam kasih sayang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua menjawab syahidna, iya. Bala syahidna, iya, kami menyaksikan itu. Begitu kita keluar, syahidna, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dari syahidna menjadi asyhadu. Maka kita semua orang yang beriman ini sudah ikrarkan diri di hadapan Allah. Di alam arwah, di alam rahim kita sudah ikrar, di dunia pun kita sudah ikrar. Maka konsekuensinya adalah jangan tinggalkan syariat Allah. Orang yang sudah ikrar harus sabiah. Orang yang sudah ikrar mesti puasa dan bulan puasa. Orang yang sudah ikrar harus menuhankan Allah. Kalau ada orang yang ikrarnya tersebut ditinggalkan
tinggalkan sama dia, tidak sholat, tidak puasa, malah maksiat, itu orang telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal la takhonallah, jangan khianatin Allah. Kento lalu takbir. Lihat, kalau kita sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita sudah ikrar ini, jangan khianatin Allah, jangan khianatin Rasulullah. Harus mengimani Allah, harus mengimani Rasulullah, dan harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan ikutin sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini ada orang yang bilang nikah 2 sunnah Rasul, nikahin cewek 3 sunnah Rasul, yang diambil bagian nikahnya dalam sunnah Rasulnya. Jangan saudara, nikahin yang kedua sunnah Rasul, nikah yang ketiga sunnah Rasul. Emang nikah sunnah doang? Enggak, banyak sunnah Rasul itu, salah satunya iya. Tapi kalau mau ngikutin sunnah baginda Rasul, begini misalnya ini janda umurnya upang rumah aku, dia ngumpul luar nikah maka 2 keturunan. Halo. Kalau mau nikah yang kedua ketiga, suruh meninggal dulu istri yang pertama, baru sunnah Rasul. Rasul itu begitu. Pertama menikahi Siti Khadijah, istri pertama 40 tahun umurnya. Cuma Khadijah zaman dulu mah 40 tahun itu cantik. Coba Khadijah zaman sekarang umur 40 tahun. Itu cantik tuh Khadijah itu. Masya Allah. Itu titisan Khadijah istri Rasulullah. Itu yang kerudung hitam itu. Kerudung hitam ya. Cakap Khadijah namanya. Ada Khadijah zaman sekarang 40 tahun sudah pada kreput. Pada lesung pipi, bukan lesung pipi, semua wajah lesung semua. Tapi kalau mau ikut sunnah baginda Rasul harus jelas, jangan sunnah Rasul tapi mengingkari sunnah yang lain. Maka semuanya diambil. Itulah maksudnya la takhunullaha war rasul, jangan khianatin Allah, jangan khianatin Rasul. Baru wa takhunu amanatikum, jangan mengkhianati amanat yang diberikan kepada kalian. Maka pada malam hari ini si Bapak Dirham Nur Dirham, ini orang kaya ya, Dirham. Kalau kita rupiahnya pingin, dia dirham namanya. Ini anaknya Zahratul Nur Hayati Dirham. Zahra artinya bunga mawar, bunga. Nur Hayati cahaya kehidupan. Ini bunga yang mencahayahi kehidupannya. Dirham itu mata uang, kaya itu nantinya. Tapi nggak ada kan Zahratul Nur Dirham rupiah, ada nggak? Nggak ada. Rupiahnya kan? Ini amanat, anak ini amanat Pak. La tahunu amanatikum, amanat ini jangan dikhianati. Anak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amanat. Karena ada orang yang bikin anak rada-rada susah, rada-rada gampang. Iya kan? Karena ada orang yang nikah sudah 10 tahun nggak punya anak. Ada yang nikah 5 tahun juga belum punya anak. Oh, kadang-kadang ada yang belum nikah tapi sudah punya anak. Mana orangnya? Gua berat pada seorang gua nih. Tapi bikin anak yang namanya Ustadz mah gampang aja, cuma terasa tusuk jadi Ustadznya orang sarungan mulu gua. Ya tinggal ngangkat doang. Ya Ustadz dilawan. Oh pulang, waduh, usul bangsa tanggal. Banyak. Ada orang Bekasi pada yang bagian ngomong Pak. Ini anak sudah 7. Anak sudah 7. Kata si
istrinya, Pak, ya anak kita sudah 7, tiap tahun brojol lagi, tiap tahun brojol lagi. Kan kita kalau pakai KB haram, Pak. Terus ya sudah pakai kondom aja, kata dia. Akhirnya pakai kondom, Bu, suaminya. Baru 7 bulan sudah mual-mual lagi, muntah-muntah lagi. Dia periksa ke dokter. Kata dokter, hamil kamu. Innalillah, kok hamil? Kan pakai kondom suami saya. Dia pulang ke rumah marah-marah, Papa, kan kita pakai kondom, kok bisa hamil? Saya potong ujung kondomnya. Kondom bocor dong. Kondom bocor. Digunting sama dia bagian ujungnya. Bocor, ember. Itu semuanya dipotong. Ada lagi orang yang punya anak 10, Masya Allah, punya anak 10, semua sukses, Pak. Semua sukses, Bu, anaknya 10. Dia setiap bulan ngasih uang sama istrinya, 1 orang 2 juta. Itu anak 10 ngasih orang 1 orang 2 juta. Tiap bulan si ibunya dapat uang 20 juta. Pas dapat uang 20 juta itu si ibu nangis-nangis masuk ke dalam rumah. Kata si suaminya, Bu, kenapa kamu nangis? Kan tiap bulan dapat uang enak, 20 juta mah. Kan bisa belanja, bisa shopping, bisa beli apa saja. Bukan begitu, Papa. Emang kenapa? Nyesal bikin 10 anak. Coba kalau bikin 20-40 juta sebulan jebol goblok. Anak itu amanat. Amanat dari Allah. Amanat dari Allah, maka harus dijaga amanat tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? Begitu istri kita sedang hamil, maka amanat itu harus dijaga, harus ditiupkan suara-suara Quran yang masuk ke dalamnya. Bisa kita bacakan surat As-Sajdah, bisa baca surat Maryam, bisa baca surat Yusuf, bisa baca surat Luqman. Habis kita baca, kita lus-lus perut istri kita, cuma di perut aja, jangan dibawa perut, nanti bisa minta lagi. Tiupkan energi Quran. Begitu nanti dia lahir, itu si anak diadzankan supaya apa? Suara pertama yang didengar oleh si anak adalah suara adzan, kalimat thayyibah. Besarnya nanti dididik dengan baik. Maka kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatil ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama bagi orang-orang yang sudah mukallaf adalah mengenalkan Allah dengan istiqamah. Maka anak dibiasakan pakaian menutup aurat, dibiasakan dididik, itu amanah. Biasakan ke masjid bawa anak, biasakan ke musola bawa anak, dididik dari kecil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih, si ibu kalau cium tangan suami, jangan cium tangan di jidat tangan suaminya, nanti anaknya ngikut. Lah anak zaman sekarang kalau salaman sama bapaknya bagaimana? Begini, Pak. Kenapa? Dicontohin sama si ibu, cium tangan bapak juga begitu, begini dia. Akhirnya anak ikut-ikutan. Maka ibu-ibu nanti pulang, contohin di rumah di hadapan anak, cium tangan suami bolak-balik. Gitu caranya. Iya. Orang suami ibu permen, contohin, dibiasakan yang baik. Maka sampai sekarang ibu-ibu sekalian, demi Allah, itu istri saya kalau cium tangan saya masih bolak-balik, anak saya pun cium tangan saya bolak-balik. Amin. Gitu. Tapi kadang-kadang kan istri sekarang ada maunya, pulang ceramah nih, cium tangan bolak-balik, amplopnya mana? Gitu. Saya nggak ikhlas, ceramah di Bekasi nggak ikhlas, maka tuh ikhlas gitu katanya. Titipan, Pak, anak itu titipan. Kenalkan ke Allah, kenalkan kepada Rasulullah. Maka pada malam hari ini Bapak Muhammad Nur Dirham ini acara hitanan anaknya, memanggil para qori nasional. Harapannya nanti biar anaknya menjadi qori'ah. Amin. Suaranya baik, suaranya indah, menghayati bacaannya, itu menjadi harapannya.
Bahkan setelah ada orang yang qori pun ada yang baca sholawatnya. Ada guru kita Ustadz Kamdil juga suaranya bagus, imam masjid lagi di Blok M sama bolak-balik Bekasi Blok M setiap hari itu. Luar biasa. Imam Zuhur Asar bisa udah pulang ke rumah. Mampir kadang-kadang. Oh gini. Biasa normal itu, Pak. Ini di kantor apa namanya? BPN. Agraria. Dulu saya khotib semua, sekarang sudah ke khotib lagi saya. Gara-gara dia nggak masih lagi. Sudah kartu pokoknya. Kartu namanya masalah. Lumayan Pak. Khotib semua 2 juta. Iya. Terus nggak apa-apa. Keras. Masya Allah. Itu kenalkan anak-anak kita kepada suara Quran. Sekarang kita ketemu sama anak-anak goyang mama muda, anak goyang mama muda. Masya Allah. Anak kita bisa goyang mama muda, itu pertanda anaknya minta mama muda. Ayo, ayo ngomong apa dong? Ayo. Tuh anak kita masih orang muda goyang mama muda. Lama-lama goyang mama tua, goyang kong tua. Mampus tuh bocah. Masya Allah. Orang dulu begitu ada goyang ngebor, awal-awal kan dulu begitu ya. Goyang ngebor, ada goyang ngecor, ada goyang patah-patah, ada goyang gergaji, ada goyang nusuk keluar, ada goyang bulldozer, ada goyang dada bergetar. Bayangin, goyang dada bergetar bu, gimana tuh bahasanya? Lama-lama goyang apa tuh? Goyang 25, sakitnya tuh di sini. Kan kurang ajar. Sakitnya di sini, di sono goblok. Oh sakit di sini. Orang Islam nggak boleh dong sakitnya tuh di sini. Orang Islam guru sehat. Cita-cita tak orang Bandung sakitnya tuh di sini. Di lo dibuang. Nggak boleh orang Islam kita sakit. Orang Islam harus sehat. Tuh, woi bocah dengerin nih, goyang mama muda, mana nggak tersinggung lagi, anak minta mama muda, mana nggak tersinggung, kata bapaknya, hore mama muda, kata bapaknya gitu. Kenalkan sholawatan, suruh baca Al-Fatihah itu anak ibu bapak bawa ke TPA. Ia akan ajarkan ngaji, ajak ke masjid. Oh kadang-kadang sekarang ini ibunya nggak pakai jilbab, suruh anaknya pakai jilbab. Kebalik, anaknya dibelikan jilbab, ibunya enggak. Anaknya suruh pakai jilbab, ibunya enggak. Anak suruh sholat, orang tuanya enggak. Masya Allah. Kenapa? Itu amanat dari Allah, jangan dikhianati. Itu amanat. Oh kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini kalau ada Allahu Akbar, papa ada suara azan yang sholat lu aja nak, gua nggak capek. Di sini mah orang beriman semua, orang lima nggak ada yang begitu. Ada paling 5 bagian ono. Tuh contohin tuh anak-anak itu amanat. Itu amanat dari Allah. Nah, kalau kita bawa ke TPA, ustadznya digaji, berberkah. Wong kadang-kadang orang tua zaman sekarang ini begitu anak dimasukin ke TPA, suruh bayar 1 bulannya 5.000 rupiah, nunggaknya 5 bulan. Ustadznya sampai kurus, pakai motor-motor Grand. Legenda naik motor nggak nyala-nyala, anak ibu bapak nggak bayar. Sementara bapak ngerokok Samsu sehari sebungkus, bayar anak ngaji 5.000, 5 bulan nunggak. Di sini mah nggak ada begitu, bayar semua sini mah, tapi nunggak dulu baru bayar. Coba lihat. Nah, kembali ke ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanat
jangan khianatin anak ini, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an itu yang paling banyak ya ayuhan nas apa ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas. Dalam Al-Qur'an yang paling banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya orang yang beriman ini mendapatkan apresiasi dari Allah. Sedikit kebaikan kita akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, siapa orang, amila yang beramal, siapa man, solihan amal soleh, siapa saja yang berbuat baik, yang beramal soleh, min dzakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan. Dalam Al-Quran itu ibu bapak yang ada cuma dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nggak ada banci dalam Al-Quran. Ada nggak banci di Quran? Nggak ada. Kenapa? Karena banci kapan aja nyusahin orang. Lah kalau meninggal, almarhum laki-laki, kalau perempuan, lah kalau banci, nyusahin orang, akhirnya dipanggil aluminium. Dalam Al-Quran cuma dua jenis kelamin, ya laki-laki dan perempuan, nggak ada banci. Karena banci nyusahin orang, min dzakarin au untha. Coba kalau banci meninggal, gimana cara mandiinnya? Makanya suatu hari ibu bapak sekalian, meninggallah banci. Pak RT umum di masjid, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Akhirnya Pak RT panggil Pak Amil. Pak Amil, ada yang meninggal, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Akhirnya Pak Amil mau mandiin, Pak, disiram dari atas. Begitu di wajah, dipegang sama Pak Amil, wah ini laki-laki. Pegang dagu, laki-laki ini agak runcing dagunya. Dipegang dadanya, Pak Amil kaget. Kok ada dadanya nih? Ada gunung dua rupanya nih. Ini kan katanya yang meninggal laki-laki, kok ada dadanya begini? Dibuka sama Pak Amil, oh iya ya, habis disuntik rupanya meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Amil bilang, Pak RT, ini yang meninggal bukan laki-laki. Laki-laki yang bukan, lo lihat sama. Dilihatin sama dia, dibuka dadanya. Oh iya ya, ada gunung duanya rupanya. Terus panggil Ibu Aminah, perempuan, bagaimana yang mayat. Ibu Aminah, anak yang meninggal bukan laki-laki rupanya. Apa perempuan? Benar ah, iya. Yang tadi gua lihat yang meninggal perempuan ada dadanya, no? Katanya begitu. Dimandiin sama si Ibu Aminah ini, disiram dari atas mukanya. Oh iya perempuan nih. Siram dadanya. Oh iya perempuan. Pegang pusarnya. Oh iya perempuan. Pegang bawah pusar. Pada Monasnya. Bingung dia. Ini benar Monas apa bukan? Dibuka. Oh iya ada Monas. Pak Amil Kata Ibu Amilah, Pak RT, Pak Amil, lo bilang yang mati ini perempuan. Perempuan kok, dadanya ada. Lo lihat di bawah pusat dulu. Dilihat sama dia. Oh iya. Bingung Pak RT, bingung Ibu Amilah, bingung Pak Amil. Akhirnya mandi bagi dua. Bagian di atas pusarnya Ibu Aminah, bagian bawah pusarnya Pak Amil. Akhirnya kebagian dua amplop satu orang. Tapi bagaimana doanya? Kalau laki-laki yang meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau meninggal perempuan, Allahumma firlaha wa'afiha
Kalau yang mati dekat banci begini gitu kan Ustaz Kamlin, ayo dia ustaz kita le dia bisa gagal amplop kita tidak doa aja ini ojo ngarang doa. Akhirnya Ustaz Kamlin baca doa, dia ngarang-ngarang biar kebagian amplop. Ini urusannya takut mau di hadapan jamaah. Allahumma firlah hai warham hai wa'fu'an hai Allah hai di lampu merah hai cobalah banci makanya nggak mau jadi banci. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, siapa saja yang beramal baik laki-laki ataupun perempuan asal dasarnya iman wa huwa mu'min, dasarnya iman pada Allah, siapapun mereka apapun latar belakangnya, kalau berbuat baiknya dasarnya iman. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka bagi mereka dalam ilmu nahwu sorofnya ini ada fa jawabu syarti, syaratnya man amila sholihan min dzakarin aw untha, jawabnya falanuhyiyannahu, ada lam taukidnya, ada nun taukidnya, ini artinya benar-benar sungguh ada, artinya jawaban Allah akan ada dari Allah buat orang-orang yang berbuat baik, dasarnya iman pada Allah, kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Itu artinya kalau kita ingin layak dari sisi ekonomi, ingin layak dari sisi kehidupan, maka hidup ini harus selalu berbuat baik, jangan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kembalikan kepada Allah, istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohon ampun pada Allah, Allah Maha mengampuni dosa. Apa jawaban yang kedua? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka orang yang berbuat baik dasarnya iman kepada Allah, akan ada balasan dari Allah yang lebih baik daripada perbuatannya. Balasan dari Allah yang lebih baik daripada perbuatannya. Sedikit kebaikan dia, dasarnya iman kepada Allah, balasannya lebih ahsan daripada perbuatannya. Kalimatnya bukan hasan, kalimatnya bukan khair, kalimatnya bukan thayyib, tapi kalimatnya ahsan, lebih baik. Contoh, tadi yang bikin kopi ini siapa? Ini kopi sedikit apa banyak? Saya tes dulu. Ini kopi sedikit Pak, dibandingin sama di warung. Harganya paling juga Rp2.000. Karena yang bikin kopi ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat akan dikasih balasan yang lebih daripada kopi ini. Bagaimana kalau semuanya? Memang ada kalau semua. Ini contoh air. Ini air sedikit apa banyak? Dibandingin sama yang masih ada di kardus, ini cuma 1 botol aqua. Tapi karena yang ngasih ini adalah orang yang beriman pada Allah, ini bagian daripada perbuatan baik. Nanti pada hari kiamat, orang yang ngasih air ini mendapatkan balasan yang lebih daripada air 1 botol ini. Bagaimana kalau semuanya? Memang ada. Pisang, umpama wa amada bede, kalau semburi umpama. Di tafsir ini contoh. Kode. Umpama, kira-kira kalau semburi sotoi apa setunggal? Sotoi dibandingin sama yang di pasar, saudara. Tapi karena pisang semburi ini dikasih oleh orang yang beriman pada Allah, nanti pada hari kiamat balasannya bisa beremburi-emburi itu 1 mburi, saudara. Bagaimana kalau banyak beremburi-emburi? Emang ada beremburi-emburinya? Kalau ada bawa sekalian. Bawa. Ini tafsir yang keluar pada malam hari ini ala kadarnya. Orang yang Sahibul Bait ini merupakan orang yang beriman, suguhkan kepada kita. Umpama nanti habis acara ini kita makan. Ada makan kan? Ada. Oh, ada. Contoh, dia motong barangkali 1 ekor kambing,
atau motong barangkali 5 ekor ayam kampung, bukan ayam kampus. Itu ayam kampung 5 ekor banyak apa sedikit? Itu kambing 1 ekor banyak apa sedikit? Dibandingin sama di kebun itu sedikit, saudara. Maka nanti pada hari kiamat balasan 1 ekor ini bisa berekor-ekor, cuma bukan ekornya doang. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedikit kebaikannya karena dasarnya iman kepada Allah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Maka berbahagialah Pak Nur Dirham ini. Ini luar biasa, berkah selalu ini, berkah. Orang yang datang mendoakannya, ini tanda syukurnya kepada Allah, tanda syukurnya kepada Allah. Makanya kata hadis apa? Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Apapun dikasih pada malam hari ini, alhamdulillah. Apapun alhamdulillah, terima dengan lapang dada. Wong ini bagian daripada mensyukuri kenikmatan pada Allah. Maka harus pandai-pandai bersyukur ibu-ibu sekalian. Harus pandai-pandai bersyukur. Bersyukur itu dalam rangka dalam urusan dunia ailat tiap TSF tiap awal. Dalam urusan dunia jangan lihat orang di atas kita, patokannya orang di bawah kita. Ada orang yang punya mobil, jangan patokannya orang yang punya mobil di atas, patokannya orang yang punya motor di bawah. Jangan dibalik. Tetangga beli mobil, kita yang uring-uringan, lama-lama stroke, akhirnya sakaratul maut. Bagaimana caranya? Kembalikan pada Allah. Alhamdulillah tetangga punya mobil, nanti kalau kondangan bisa marah-marah. Jangan iri hati, bang mobil orang digampesin terus. Cocok angin sih hari. Lo sasi ayam sini deh, nah orang bocor wali bang Tuhan. Iri itu saudara. Lihat siapa di bawah kita. Maka ada cerita nih. Ada ibu-ibu yang soleha banget bu. Ini cerita buat ibu-ibu soleha banget. Ini keluarga kaya raya bu, kaya raya. Dia punya mobil di mana-mana, dia punya rumah di mana-mana, dia punya PT di mana-mana, saldonya luar biasa, uang di bank. Suatu hari akhirnya orang jatuh miskin, rumah tinggal 1, mobil tinggal 1, motor tinggal 1, tapi kecil-kecil. Akhirnya si suaminya ngomong, ibu maafin bapak ya, kalau dulu kita punya mobil di mana-mana, motor di mana-mana, rumah di mana-mana, PT di mana-mana, saldo di bank di mana-mana banyak. Sekarang kita akhirnya tinggal rumah 1, tinggal mobil 1, tinggal motor 1. Kata istri soleha apa bu? Alhamdulillah pak, kita masih bisa bersyukur, punya mobil 1 juga, punya motor 1 juga, punya rumah 1 juga, daripada tetangga kita ngontrak. Tuh, bersyukurnya begitu. Ini orang lama-lama karena wajah-wajah bangkrut, wajah-wajah susah, akhirnya motor kejual, mobil kejual, rumah kejual, lama-lama tinggal dikontrakan juga. Sampai dikontrakan suaminya ngomong lagi, bu, akhirnya kita ngontrak juga. Kemarin kita masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya motor, ngontrak juga. Jawaban istri soleha apa? Bapak jangan ngomong kayak gitu. Alhamdulillah kita masih bisa ngontrak, kita masih bisa bayar kontrakan. Tetangga kita diusir sama orang mau tinggal di musola. Ayo ibu-ibu milih mana bu? Milih di kontrakan apa milih tinggal di musola? Bu, coba milih tinggal di kontrakan apa tinggal di musola? Di musola pak. Oke. Akhirnya ini orang lama-lama nggak punya uang buat bayar kontrakan, diusir sama yang punya kontrakan.
lama-lama tinggal juga di musola. Sampai di musola ini suami ngomong lagi sama istrinya, Bu, maafin bapak ya, kalau kemarin kita masih bisa tinggal di kontrakan, sekarang kita diusir juga sama yang punya kontrakan si Pak Haji Ono. Tinggal juga di musola. Jawaban istri soleha apa? Papa, jangan ngomong begitu. Alhamdulillah kita masih bisa tinggal di musola. No, tetangga kita tinggal di kolong jembatan. Bu, milih mana, di musola apa di kolong jembatan? Bu, kolong jembatan apa musola? Di musola. Harus stopkan sih. Jangan sama Hendra. Dahwat jagung pikirahin kepusingan. Akhirnya apa? Akhirnya ini orang lama-lama karena di musola diusir sama Pak Haji, dia masak di musola, dia kotorin musola, lama-lama diusir juga sampai tinggal di kolong jembatan. Sampai di kolong jembatan ini si bapak ngomong lagi sama si istrinya, Ibu, maafin bapak ya, kalau kemarin kita masih tinggal di musola, sekarang kita tinggal juga di kolong jembatan. Jawaban istri soleh apa? Bapak jangan ngomong gitu, alhamdulillah kita bisa tinggal di kolong jembatan. Loh, kawan kita sudah masuk ruang ICU. Ayo ibu-ibu, kolong jembatan apa ruang ICU? Syukur, alhamdulillah. Ini orang karena hujan kehujanan, panas kepanasan, digigit sama nyamuk, akhirnya sakit demam berdarah, masuk juga di ruang ICU. Sampai di ruang ICU bapaknya ngomong lagi, Ibu, maafin bapak ya, kalau kemarin kita masih tinggal di kolong jembatan, sekarang akhirnya kita masuk juga di ruang ICU. Jawab istri soleha apa? Bapak jangan ngomong begitu, alhamdulillah kita mah masih bisa masuk ruang ICU. Tetangga kita naur made, amin deh. Ibu-ibu milih mana, ruang ICU apa mati ulu? Satu Pak Ustaz jawab. Ada yang berani jawab. Gak ada yang berani jawab itu. Akhirnya ini orang sakitnya tambah parah, nggak punya uang buat bayar rumah sakit, dokternya marah, disuntik mati-matilah dia sampai dalam kubur, dikuburin sama-sama. Dalam kubur suaminya ngomong lagi, Bapak Ibu maafin bapak ya, kita kemarin masih hidup cuma masuk di kolong ICU, sekarang kita dikubur juga sama-sama. Jawab bang istri soleh apa? Deru bapak yang mati ulu daripada mencoki mori. Sabar. Akhirnya karena cerita sudah made, berarti selesai juga ceramahnya. Oh, jelas ya kan? Mate dulu, alhamdulillah. Ayo kita doa sama-sama ibu bapak sekalian. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang duduk pada malam hari ini dirukunkan hatinya oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang bernama Zahratul Nur Hayati Dirham menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agama nusa dan bangsa. Ala hadiniyah al-fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa sallallahu wa batina fid dini wad dunya wal akhirati afiyatan li kulli syarri batal li kulli khairin lana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami pada malam hari ini duduk bersimpuh kepadamu ya Allah. Kami nggak punya kekuatan kalau bukan kekuatan darimu ya Allah. Kuatkan kami untuk terus beribadah kepadamu ya Allah.
Kuatkan kami untuk terus menyembah kepadamu ya Allah. Kuatkan kami untuk terus mengharap rahmat-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, mulut kami ini banyak dosa, mata kami ini banyak dosa, tangan kami ini banyak dosa, kaki kami ini banyak dosa, darah mengalir darah dosa ya Allah. Oleh karenanya ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa di mata kami, ampuni dosa di lisan kami, ampuni dosa di tangan kami, ampuni dosa di kaki kami ya Allah. Ampuni dosa yang mengalir di darah daging kami ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Kami sangat ya Allah mengharapkan pada malam hari ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau telah berjanji akan mengampuni setiap dosa hamba ya Allah. Maka kami nuntut pada malam hari ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila kedua orang tua kami telah wafat ya Allah, jadikan kuburannya taman di antara taman surga ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, sayangi mereka semuanya ya Allah. Terima amal baik mereka. Kalau orang tua kami masih hidup, kuatkan jiwa raga mereka untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Tuntun mereka untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, kami duduk pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Satukan hati kami semuanya ya Allah. Amin, amin. Satukan hati kami semuanya ya Allah dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Satukan hati kami semua dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami hidup bermusuhan ya Allah. Jangan biarkan kami hidup dalam kegelisahan. Jangan biarkan kami hidup dalam kemelaratan ya Allah. Jangan biarkan kami hidup dalam permusuhan, dalam pertikaian ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Berikan semua pengharapan kami ya Allah, jalan keluar daripada masalah-masalah kami ini ya Allah. Tuntun kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dari bala bencana, selamatkan kami dari bala bencana, selamatkan kami dari bahaya, selamatkan kami dari berbagai macam penyakit dan wabah virus corona ya Allah. Birahmatika ya Allah nastaghith, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith. Kabulkan semua permohonan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Khusus pada malam hari ini Ananda Zahratul Hayati Dirham jadi anak yang solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sekalian, malosa di loki janga warat buang-buang, warat ta'ina warat duluna. Nawara si mencara aina weha pemetahona weha bedoluna sama mahapa aina weha ta'ina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.